Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Hari ini tanggal 5 Januari ya teman-teman. Kami coba mengupload tentang bagaimana cara yang pas dalam bercocok tanam porang. Artinya seberapa adaptifkah tanaman porang ini bisa tumbuh di lahan, ya, baik lahan yang bagus maupun lahan yang nggak bagus, lahan yang olahan maupun tanpa olahan. Nah, di sini di sore hari ini kami coba mereview tentang tanaman porang yang bisa kami tanam di lokasi apapun ya teman-teman, di lokasi apapun, dimanapun, dan memanfaatkan lahan dengan kondisi yang serba terbatas. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini porang yang kami tanam di bawah sela-sela pepohonan ya teman-teman. Jadi yang lahan di sini itu biasanya tidak ada tanamannya. Jadi lahan-lahan yang di sekitaran pohon-pohon jambu, pohon-pohon buah-buah yang lain ini di sini kosong biasanya, nggak dimanfaatkan untuk tanaman apa-apa. Tapi alhamdulillah ini mulai bisa kami manfaatkan untuk tanaman porang. Nah, bisa dilihat pokoknya bahkan semua ini apa namanya, tiap jengkal ya, di setiap jengkal lahan yang kosong tidak ada yang tidak kita tanami porang, semuanya kita tanami porang ya. Itu ada yang sudah dorman, tumbuh tunas yang kedua, sudah ada yang muncul kataknya. Nah, ini yang sudah muncul tunas pertama, disusul tunas kedua dan selanjutnya. Nah, di sini juga kami tanami semua di sela-sela sini. Pokoknya setiap ada lahan yang kosong langsung kami tanami teman-teman, semuanya. Nah, sini di bawah pohon jambu. Nah, dan semuanya tumbuh subur ya teman-teman. Di sini tumbuh subur. Alhamdulillah sebagian artinya berada di bawah naungan pohon-pohon. Pohon sawo ini, sawonya gede-gede ini teman-teman ya. Sawo gede-gede. Kemudian ini di bawah pohon kelengkeng, di bawah pohon kurma. Nah, semuanya kita tanami. Bisa dilihat kondisinya. Ini di bawah pohon durian musangking yang kami tanam juga. Nah, ini semuanya kita tanam. Ini sudah pada dorman, ini tunas-tunas pertama, disusul tunas selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian sini. Nah, ini di bawah pohon belimbing, bawah pohon serut, di bawah pohon mangga. Nah, semuanya bisa tumbuh teman-teman, dan ini tanpa diolah lahannya, karena lahan ini ya lahannya ya begini-begini saja dari dulu ya, lahan yang kosong, tidak ada dimanfaatkan untuk apa-apa. Biasa cuma kami tanami kadang sayuran, yang lain juga, dan kita efektifkan mulai penanaman porang. Ya. Jadi artinya teman-teman yang lain yang mungkin punya lahan sempit ya, atau lahan di pekarangan yang kecil gitu, tidak ada salahnya untuk dimanfaatkan, ditanamin porang ya teman-teman. Tidak harus di lahan yang luas, tidak harus di lahan yang diolah dengan sistem yang canggih ya istilahnya, atau dengan sistem dibikin bedengan yang bagus, dibikin ini ya, itu sih lebih bagus ya. Cuman kalau memang tidak ada lahan, teman-teman bisa memanfaatkan dengan cara menanam porang di bawah pepohonan di lingkungan sekitar rumah ya, di sekitaran rumah kita sendiri kita tanami gitu. Nah, itu akan lebih asik, lebih seru, karena kita bisa memanfaatkan lahan yang kosong, yang biasanya tidak bisa ditanamin apa-apa ya. Yang ini di bawah pohon kurma kita tanami. Nah, ini bahkan di sela-sela ini pohon biasanya tanah kosong, dan di bawah tangga pun ini kita tanami. Ini di sela-sela sini, jarak antar pondasi kiri dan kanan ada tanah sedikit, kita tanami juga. Nah, ini di bawah pohon sirkaya ini ya, kita tanami juga. Bahkan ini di sini di parit, arah parit kita tanami juga hidup. Ini di bawah sini pohon kelengkeng lagi kita tanami, ini juga hidup. Di sini juga tumbuh subur. Oh, hijau royo-royo sudah pada keluar kataknya ini. Nah, itu juga
Nah, di sini semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, ini di bawah jambu, di bawah sirkaya, nah, semua kita kasih porang sana. Pokoknya setiap ada lahan kosong kita kasih porang. Setiap ada 1 jengkal lahan yang tidak bisa dipakai untuk tanaman yang lain, kita isi porang, kita tanamin porang, kita kasih porang, semuanya porang dan porang. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa melihat, jadi semua bisa tumbuh. Nah, di sini ini juga porang. Nah, ini di sini sela-sela porang lagi ya. Nah, di sini artinya apa? Jadi lahan yang sempit pun, lahan yang kecil pun tetap bisa kita manfaatkan untuk kita pakai untuk budidaya tanam komoditi jenis porang ini ya teman-teman. Nah, di sebelah sana juga di bawah tangga ini, di bawah tangga ini juga ada porangnya. Nah, porang. Nah, ya, ini sela-sela tanaman hias ini kita kasih porang, di bawah tangga kita kasih porang, dari yang ukuran agak besar, yang kecil, semuanya kita kasih porang. Ini juga porang. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya porang itu termasuk tanaman yang adaptif dan dia bisa tumbuh di lahan dalam kondisi seperti apapun. Jadi bedengan yang bagus ya oke, bedengan yang kurang bagus ya siap. Nah, ini coba lihat, malah kataknya sudah gede-gede ini. Ada kataknya berapa ini? Ini ada pohon ini sawo. Ini di bawah pohon sawonya ini ada porangnya, ini kataknya sudah muncul berapa gede banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 30 teman-teman. Jadi lahan cuma segini, ini berapa? 1 meter persegi diameternya, 1,5 lah ya. Ini biasa ditanamin buah-buahan ini seperti ini teman-teman. Tapi karena kita bisa mengintensifkan lahan, memanfaatkan lahan yang masih kosong, akhirnya kita bisa mendapatkan nilai plus ya, nilai tambah ekonomisnya ya, supaya tentunya selain bisa memanfaatkan lahan yang kosong juga tentunya kita mendapatkan manfaat dari sisi ekonomisnya. Ini di bawah pohon kelengkeng juga, ini di lahan segini 1 meter kali setengah meter kita kasih porang, ini sudah mau dorman. Ini lagi porang lagi gede ini di bawah pohon nangka teman-teman. Sip ya bro, mantap. Jadi begitu ya teman-teman. Ini di sini juga teman-teman. Nah, ini kalau misalnya di tengah dapur sini bisa ditanami porang mungkin ya. Dikasih porang teman-teman. Itu porang juga. Jadi begitu ya teman. Tadi kesimpulannya bahwasanya porang itu alhamdulillah adaptif untuk bisa kita budidayakan di lahan seperti apapun, di kondisi seperti apapun, tentunya dengan syarat-syarat yang tepat juga ya. Tidak boleh misalnya tergenang dengan air seperti di persawahan gitu, airnya banyak sampai nggak bisa mengalir gitu lah istilahnya airnya. Nah, itu lain cerita nanti. Jadi dia meskipun artinya bisa hidup di lahan seperti apapun ya, tetap dengan persyaratan dia tidak boleh tergenang air dalam waktu yang lama seperti tanaman padi. Oke ya teman-teman, jadi ini sekedar informasi sekilas cerita dari kami bagaimana cara mengintensifkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita, tidak harus di lahan perkebunan yang luas. Jadi kita bermula dari memulai dari yang kecil dulu ya teman-teman, tidak harus langsung yang besar. Insya Allah dari yang kecil nanti kita bisa besar. Sip ya teman-teman. Sementara sampai di sini dulu video dari kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yuk, mantap jiwa.